Ini kenapa nol nih? Mohon maaf guys, tar dulu ya. Ini gimana nih? Kok bisa nol? Orangnya berapa yang nonton? Gak kelihatan di sini nih. Ya udah deh. Hi from Thailand. Oh my god. Hello. Kapun kap. Signal aman gak nih? Coba ngomong. Wih, dia ada apa nih? Disko nih. Asik joget dulu, bang, joget dulu. Asik joget dulu. Oke, udah say. Komen kebaca. Ini sinyalnya jelek gak? Coba ngomong, tulis di komen. Sinyalnya jelek gak? Enggak, bukan gue yang ultah. Ip yang ultah. Oke, sekarang kita mau mulai aja dulu ya. Karena cuma sejam ya. Aduh, udah deh. Enggak, bukan gue yang ulang tahun. Kebetulan. Ip, happy birthday. Oke, thank you. Sejam aja kan, abis ini nanti kan ada tim ntar pada nonton kan. Harus pada nonton ya. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Ya ini baju tidur sih, lebih tepatnya bukan daster. Kita mulai nih ya. Kan kemarin udah ada beberapa yang nanya sama aku tentang, pokoknya kasih pertanyaan aja gitu ya. Nah, udah gitu ya ada yang ngadi-ngadi, ada yang kagak nih. Ini keren banget sih, ini kok ada disco kayak gini. Gimana sih ceritanya? Wih, keren. Oke, kita mulai aja. Kagak. Idi, apaan tuh? Gift ya? Itu ada giftnya, apa sih tuh? Waduh, terima kasih. Terima kasih gift. Baik kabarnya. Kita bacain dulu deh ya urutannya nih. Urutannya yang pertama ada Suzuki Sang. Konbanwa. Apaan tuh, gue ngomong apa itu? Yang kedua ada Yuki Sang, hai. Yang ketiga ada Kartiko, wis. Yang keempat ada Heki Sang. Yang kelima ada Kak Ocin. Oke, 5 dulu bacanya. Mau diwaro banyak. Jadi peringkat atau sampai 5 gitu. Mohon maaf, sorry. Yaudah, kita mulai aja. Ini kemarin ada yang kasih pertanyaan ke aku dari Twitter ya. Ya ada yang ngadi-ngadi, ada yang ada yang bener juga sih ya. Cuman ya udah kita bacain aja. Nih, yang pertama, Ceril yang bijak, bolehkah kami menanyakan bagaimana cara masak mie instan yang terbaik meskipun sehingga mampu menjangkau seluruh sel-sel pengecap di lidah kita? Gue nggak ngerti nih mau jawab apa. Nggak ngerti gue. Ya udah deh. Ya gimana nih masak tuh? Ya udah masak aja deh, bagaimana deh tuh? Nggak ngerti lah. Ini ada lagi yang nanya, kalau beli nasi uduk lebih milih tempe atau bakwan? Tempe apa bakwan? Bakwan sih, kurang suka tempe aku. Terus kalau misalkan nih ada nanya, aduh apa lagi nih? Oh, kegiatan apa aja akhir-akhir ini? Kegiatan apa akhir-akhir ini? Aku sebenarnya lagi kuliah terus sih, terus habis itu aku paling kan teateran kadang kan, terus habis itu ada job bell night, bukan lagi. Keren banget gak sih jadi host atau jadi ya kayak gitu-gitulah. Lumayan banyak job ya. Gitu aja sih kebanyakan. Tapi tugasnya banyak banget, nggak ada akhlak tuh tugas tuh. Jadinya ya udah begitu deh tuh. Ada yang ngasih gift loh ke aku loh. Keren banget nih. Oke deh, ya udah kita ini dulu bacain dulu lagi ya.
Real mau nanya, kamu kan sanguin banget nih. Sanguin kan dikenal dengan karakter yang selalu ceria, humoris, dan sebagainya. Nah, walau gitu, pasti pernah juga kan namanya overthinking. Gimana sih cara ngatasin overthinking? Gimana nih? Cara ngatasin overthinking tuh sebenarnya gampang sih. Kayak kita tuh jangan selalu, gimana ya, setiap orang tuh pasti punya kekurangan gitu. Jadi kita tuh juga harus bisa berdamai dengan kekurangan kita gitu. Dan ya kita harus terima gitu, emang kita tuh punya kekurangan. Jadi yang nggak usah selalu difokusin ke kekurangan kita gitu. Jangan selalu dipikirinnya gue kurangnya ini, gue kurangnya ini. Enggak, tapi kita tuh harus lebih menggali diri kita. Diri kita tuh maunya tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi jangan selalu mikirin nih, gue overthinking deh, gue tuh jelek deh, atau gue tuh kayak kurang ini deh, gue kurang ini. Jangan selalu dipikirinnya tuh di situnya gitu. Jadi mendingan kita pikirinnya apa ya? Gimana sih gue bisa bikin diri gue happy, gimana sih gue bisa membuat orang lain tuh bisa seneng gitu. Ya kan gak cuman sebagai idol kita harus bisa membuat orang senang gitu kan, sebagai public figure, sebagai artis atau sebagai idol dan lain-lain, itu kan nggak juga gitu. Tapi orang-orang biasa pun juga harus bisa membuat seorang sekelilingnya senang dong, ya nggak sih? Ya jadi kayak mendingan kita tuh fokusin aja gitu ke diri kita sendiri gitu, kan nanti jadinya kita berdampak buat orang lain juga. Asik. Yaudah gitu aja. Kurang ini ya, kurang dewasa ya jawabannya. Juga bingung sih jawabannya gimana. Saran gimana cara menghadapi adik yang bandel? Jujur ya, ini nggak bisa dikasih saran karena apa? Jujur aku gagal ya. Karena apa ya? Dia agak kurang ajar sih sebenarnya ya. Gue kayak agak diinjek-injek gitu. Jadi kayak masih belum bisa gitu. Ya begitulah. Masih belum bisa. Mau nanya nih, mungkin Cheryl ngalamin juga, gimana cara membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan? Menurut Eril gimana? Pusing aku tuh. Yang penting gini sih, kalau misalkan kuliah dan pekerjaan, gimana dulu nih? Maksudnya kalian tuh kuliah sambil kerja atau kayak gimana? Kalau aku waktu kemarin, aku tuh sempet waktu pas lagi JR, aku tuh lagi kelas. Nah, aku sih sebenarnya dengerin, jadi mau nggak mau aku harus dengerin gitu kan. Dengerinnya jadi aku sambil JR, aku sambil speaker gitu, speaker HP-nya. Jadi kan tetap dengerin ya, sebenarnya nggak dengerin juga sih, cuman kan daripada nanti kalau bisa dipanggil Ariela tapi kagak ada orangnya, nah mendingan tuh speaker aja tuh HP, speaker. Abis itu jadi pas dipanggil Ariela nyaut tuh, yang penting nyaut intinya itu, jadi absennya tuh ada, udah gitu aja. Kalau misalkan tugas-tugas semuanya ya kerjain lah, pokoknya intinya semua juga susah, nggak ada yang nggak susah gitu. Tapi ya udah dijalanin aja deh. Aku juga bingung sih, soalnya aku juga kemarin kayak ada tugas juga kan, terus aku jadinya kerjain sela-sela lagi kegiatan lah, kerjain gitu. Pasti bisa, nggak semua full langsung. Misalnya lagi kerja nih kan pasti ada waktu senggangnya, nah itu lagi waktu senggangnya kerjain tugas lah kayak gitu, atau sambil kuliah. Bener banget. Yang penting hadir tuh. Yang batuk siapa? Kagak tahu, di sebelah yang batuk. Ya udah itu intinya begitu. Pokoknya harus bisa bagi waktunya kayak gitu. Yang penting tuh intinya gini, jangan ketemu temen lagi kerja, ketemu temen malah ngobrol padahal lupa sama tugas tuh. Jangan kayak gitu tuh. Kalau ada tugas tanggung jawab, ada tugas inget bayar kuliah mahal. Waduh. Iya, mau murah atau mahal atau apapun, yang penting kita kuliah tuh harus bertanggung jawab ya guys. Karena kan kita kuliah itu sebagai seorang mahasiswa, berarti apa? Kita tuh dipercayakan buat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab daripada saya tingkat levelnya tuh udah lebih tinggi lagi daripada sekolah. Bener banget. Bukan lagi mahal, emang tuh kampusnya mahal kan tuh, apalagi kampus gue mahal banget. Ya udah, tips tutorial bikin menu diet dan workout. Sebenarnya kalau workout itu aku tuh pakai program guys. Kalian boleh ikut program Cloeting. Aku pakai Cloeting. Jadi sebenarnya aku tuh orangnya yang nggak bisa ngatur diri, bukan nggak bisa ngatur. Aku tuh kadang tuh masih susah buat manage. Misalnya gini, gue hari ini mau workout ini nggak bisa gitu aku. Jadi karena aku kan belum tahu ya, maksudnya kayak misalkan
bagusnya tuh workout hari ini apa, setiap harinya tuh kayak gimana. Jadi tuh aku nggak bisa nentuin diri sendiri, jadi aku ikut program itu. Tenang aja, kalian cari di web, itu gratis kok, pakai itu. Terus habis itu tinggal ikutin workoutnya. Nah kalau misalkan dietnya sebenarnya kalau emang bener-bener pengen cepet ya, waktu itu aku kemarin sih 3 bulan turun 4 kilo. Sebenarnya tuh ya diet itu tuh nggak boleh yang turun terlalu cepet, karena kalau kita turun terlalu cepet nanti pas naik mateng tuh, naiknya bisa lebih tuh dari berat yang sebelumnya. Jadi tuh kalau misalkan turun beratnya tuh yang stabil aja turunnya. Jadi misalkan seminggu tuh paling cepet sekilo itu seminggu. Nggak boleh tuh seminggu 10 kilo, itu udah kagak normal ya. Ingat nih, kalau mau diet tuh dietnya harus yang alami gitu. Nah udah tuh, jadi cara kalau misalkan makannya tuh gini. Kalau misalkan pengen cepet banget sih kalian makan sehari sekali pagi, tapi malam sama pagi makan siang itu makan berat, pokoknya makan nasi atau apa nggak apa-apa. Tapi kalau makan pagi dan makan malam itu kalian minum protein sih, kalau aku gitu. Jadi pagi sama malam minum protein, siangnya aku makan nasi. Kalau sampai sekarang sebenarnya jadinya pola makan sih. Kalau misalkan apalagi lagi pandemi kayak gini kan, itu pasti tuh malam tuh pasti suka makan ya nggak sih, kayak pasti martabak. Baik-baik dah tuh perut tuh, udah tuh berat. Aduh itu tuh lemaknya kalau martabak tuh, astaga, merasa berdosa banget dah kamu. Udah intinya kayak gitu aja ya. Makanya kalau malam tuh jangan makan, yang penting tuh makan siang. Tapi makannya juga jangan gue cuma makan sekali, gue makannya banyak, ya enggak juga dong. Lebih banyak protein dan jangan makannya karbohidrat, karena kalau karbohidrat nasi itu cepet kenyangnya, karena itu cepet dibakar di dalam tubuh. Oke? Kegiatan dikit aja lapar lagi nanti, makannya banyakan daging itu protein, jadi kenyangnya lebih lama. Udah gitu makan sayur tuh, jadi gampang pupnya tuh lancar. Nah kalau misalkan mau diet perhatikan pup juga. Kalau pupnya kagak lancar, kagak normal deh tuh dietnya tuh. Udah intinya gitu. Oke, bye. Apa lagi? Makan kue tiaw. Nah tuh makan kue tiaw, aduh makan kue tiaw, nyap hidup tuh. Nge-gym boleh juga sih kalau misalkan kamu kalau misalkan nge-gym itu juga boleh sih, karena kan kalau nge-gym tuh kayak kalian datang ke tempat dan udah bayar gitu. Jadi kan kayak kesannya ya masa sayang banget sih gue udah bayar, masa gue nggak pergi nge-gym gitu. Sayang sih duitnya, tapi boleh sih kalau nge-gym mau buat memotivasi diri. Karena kan kalau nge-gym kan kayak bayar gitu kan ya. Kayak bayar ya, emang bayar gitu. Intinya kayak gitu. Terus kalau misalnya ini apa nih? Susah nggak sih belajar akuntansi? Oh ini banyak nih yang nanya sama aku nih. Gimana nih kuliah ngambil jurusan? Gimana sih kuliah ngambil jurusan akuntansi itu? Orang bilang belajar akuntansi itu pusing. Gini ya, belajar akuntansi itu ya emang sebenarnya pusing sih. Kayak apa ya? Ya gimana sih namanya, hitung-hitungan gitu ya. Terus habis itu buat apa namanya, ngitung angka semua itu, buat tabel, buat income statement. Nggak tahu kan lu yang bukan akuntansi, income statement pokoknya kayak jurnal buat kas masuk kas keluar kayak gitulah, pokoknya laporan kayak di perusahaan gitu. Itu emang susah sih. Cuman itu balik lagi kita mau jalanin atau enggak. Kayak aku juga sebenarnya aku kurang suka di akuntansi. Aku kan memang anaknya bukan ngitung ya, orangnya yang lebih kayak berimprovisasi, bersosialisasi, orang yang lebih kayak gitu. Tapi aku lebih mikir gini sih, kalau emang gue mau ya gue pasti bakal bisa gitu. Sama kayak misalkan kalian ada yang bilang gitu, misalkan jurusan dokter itu susah gitu. Saudara aku jurusan kedokteran, terus kayak dia bilang sih sama aku, ya sebenarnya susah atau enggak sih bukannya susah atau enggak gitu, tapi kita mau apa enggak gitu ya. Tapi aku kurang nggak mau kalau kedokteran sih. Kalau akuntansi aja udah nyap gimana dokter. Oke. Ya gitulah intinya. Sebenarnya intinya tuh kalau misalkan kalian mau pasti kalian bisa. Ya intinya belajar sih. Aku juga sebenarnya kayak gitu kok. Waktu itu pernah aku dapat UAS dapat 100 ya, ingat nih, catat UAS dapat 100, UAS kuliah loh.
Ya itu karena aku tahu sih untuk perjuangannya, aku belajar, aku sampai ngeles kayak gitu, aku sampai ngeles kan, sampai aku tuh ngeles tuh jadi tuh sama sesama anak kuliah gitu, bayar, dan 3 kali pertemuan kalau nggak salah, terus sampai rumah pun aku juga harus aku belajar lagi gitu. Jadi ya nggak sia-sia gitu usahanya gitu. Ya intinya balik lagi ke kalian, kalau misalkan kalian mau nilainya bagus walaupun kalian nggak suka, tapi kalian bisa, yang penting kalian mau gitu. Inti kayak gitu sih. Zaman sekarang orang dalam, enggak tuh gue dapet nilai 100 kagak ada kenal dosen apa-apa. Itu dosen sering marahin gue, dapet cepet. Apa nih? Lu kalau jadi dokter pasiennya ngakak duluan. Gue kalau jadi dokter galak pasti. Sakit apa lu? Sakit apa lu? Makanya jangan bandel jadi orang. Gue nasehatin dulu tuh orangnya sebelum gue periksa tuh, biar dia apa? Nyadar. Jadi nggak balik lagi. Ya kalau balik sih dapet cuan juga sih, cuman ya jangan lah, jahat dong kalau gue suruh dia balik lagi dong, suruh dia sakit dong kalau gitu, sakit hati. Ya udah, kenapa lu sakit hati? Ini apa nih, di sekolah lagi nih, asik. Oke, joget guys, kelar, baiklah. Asik, ini ada yang apa nih, bahasa Jepang nih. Udah kita bacain lagi deh. Apa nih? Apa nih? Kenapa muncul kepikiran buat feel full? Weh, ini ada disco lagi nih. Ajep. Oke, kelar. Kenapa kepikiran buka feel full? Karena apa ya? Waktu itu makanya handshake. Bukan handshake, video call sekarang dong. Tanggal 25 Oktober video call. Ya udah, buat yang mau nanya kenapa bisa kepikiran buka feel full, video call. Ntar aku kasih tahu jawabannya. Biar lo video call. Lagi nih nanya nih. Apa nih? Gimana rasanya jadi idol? Nah, ini nih. Kayak kadang tuh orang berpikir ya, kalau misalnya jadi idol mungkin ya emang dia mungkin udah pantas lah jadi idol kayak gitu-gitu. Apa sih? Kayak iya, mungkin ada orang kayak gitu. Sebenarnya menurut aku sih semua orang bisa jadi idol. Ya ikut aja daftar JKT. Kalau kepilih kan jadi idol. Tapi rasa jadi idol sih apa ya? Kayak sebenarnya tuh nggak seenak yang kalian pikirkan gitu. Karena kan mungkin orang pikir dia kalau jadi idol kan dia enak, dia misalkan followersnya banyak, dia bisa dikasih di endorse makanan, di endorse apa, terus habis itu bisa dapat penghasilan, mungkin di usia yang masih muda dia bisa dapat penghasilan gitu. Tapi ya kayak nggak juga gitu. Tapi karena apa ya, setiap orang pasti punya, kayak misalnya jadi idol gitu, tuntutannya tuh lebih berat. Kenapa? Karena dia tuh harus menjadi seorang figur yang sangat baik gitu. Karena apa? Orang kan ngelihat dia harus jadi panutan, dia harus jadi apa ya namanya, gue kagak fokus nih, ada diskonya nih, keren banget nih disco nih, aduh. Oke, keren diskonya, makasih ya. Kita bacain dulu deh sebelum ini nih, ntar lanjutin lagi tuh tadi ngomongin rasa jadi idol ya. Yang pertama ada Kak Girumon. Kak Girumon kemarin ada juga ya, kasih gift, sekarang kasih gift lagi. Thank you banget sih. Orangnya mana? Handshake dong sama video call dong sama aku. Kasih tahu Kak Girumon yang mana. Yang kedua ada Kang Cucur, Kang Cucur. Kemarin kayaknya sama Ibtu video call ya. Yang ketiga ada Kak Didit. Asik, Kak Didit. Baik Kak Didit. Yang keempat ada Kak Yohanes. Hai Kak Yohanes. Yang kelima ada Kak Rizky. Asik, kita bacain semua nih sekarang ya. Yang keenam ada Kak Faris. Halo. Yang ketujuh ada Suki-sang. Hai Suki-sang. Mohon maaf nih kagak kelihatan, jadi mukanya agak deket dulu ya. Yang ke-8 ada Heki-sang. Jangan lupa video call sama aku. Yang ke-9 ada Kaseta. Baik Kaseta. Video call jangan lupa ya. Yang ke-10 ada Preludio. Ini apa nih? Ini nama orang atau apa yang ngambil dari mana nih?
Coba namanya yang bener gimana itu? Nah yaudah deh. Yang ke-11 ada Kak Bagus. Oh ini Kak Bagus ya, yang bilang mantan OSI ya. Aku tahu. Mantan-mantan tapi suka nge-DM. Bukan mantan tuh namanya. Masih jadi OSI. Yang ke-12 Kabira. Halo Kabira. Bahaya banget nih. Kapan video call lagi nih? Kayak video call kemarin kagak video call nih. Yang ke-13 ada Kamardi. Oh, yang kemarin di Twitter ngomong mau di give apa enggak ya? Akhirnya masuk podium atas, baiklah. Oke, Kak Girumon. Kak Girumon baik, Kak Girumon. Coba dong ngetik dong Kak Girumon. Kan ini posisi 1 nih, lagi di waro nih. Ngetik ya, ngomong apa itu? Nggak ada ngomong ya? Apa ya, bisanya bahasa Jepang atau gimana nih? Kak Girumon. Nah baik, bagus, nyaut dari tadi dong. Oh lagi ngetik, baiklah. Ketiknya lama ya? Apa susah jarinya gitu ya, karena HP-nya panjang begitu ya? Ya Allah, kenapa ya Allah? Ngetiknya lama tuh. Handshake jangan lupa Kak Girumon. Bukan handshake, apa sih namanya, video call. Aduh, tanggal 25 video call gak? Rada nge-lag. Serius rada nge-lag nih. Nge-lag gak guys? Ada delay ya? Ada delay nih, apa gimana nih? Udah enggak? Ya udah deh. Iya 3 sesi, iya 3 sesi Kak Girumon. Lancar ya. Iyo nge-lag. Oke deh, bentar deh. Gimana ntar kalau misalkan ganti mobile data, ntar tiba-tiba hilang. Ya udah deh, nikmatin aja ya. Lancar, oke baiklah. Kita lanjut ya. Oh iya tadi masih rasa jadi idol ya gitulah ya, kalau sukanya ya karena kita kan bisa bisa lebih termotivasi buat lebih bertanggung jawab ya, karena kita menjadi sosok panutan buat orang lain gitu. Dan ya plusnya gitu, lebih dikenal banyak orang. Tapi kalau misalkan yang negatifnya, dukanya ya pasti kan ada komentar yang negatif, dan misalkan ada orang yang nggak suka sama kita, ya kita harus terima gitu. Misalkan kayak kita tuh gak kenal bahkan mungkin sama dia gitu, tapi tiba-tiba dia hate kita gitu, dia DM kita yang jelek gitu kan. Tapi ya udah, itu emang resiko gitu. Jadi sebenarnya menurut aku kita harus jadi orang yang lebih bodoh amat ya. Karena sebenarnya gini ya, bukannya bodoh amat berarti kita nggak mendengarkan orang lain gitu, tapi kita gimana ya, mungkin sesama orang, misalkan sesama manusia gitu, kita harus memberikan kritik yang membangun ya, dan kita harus memilih kata-kata yang baik gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, kenapa pada diem? Hey guys, oh nih masih ada, dipikir kagak ada nggak yang ngasih bintang nih, apa yang nge-lag gitu ya. Ya jadi tuh kayak kita nih sebenarnya nggak, ya gitu kan, gue jadi lupa ngomong apa. Ya udah pokoknya dia gitulah. Kalau misalkan yang negatif ya kita harus, pokoknya dia kalau misalkan mau mengkritik orang, kita harus kritik yang membangun dan memilih kata-kata yang baik ya. Karena setiap orang pasti nggak mau lah kalau misalnya tiba-tiba dikritik hate apa ya, message gitu, terus habis itu dibilang jelek atau apa gimana ya. Walaupun misalkan memang dia lagi jelek performnya, atau misalkan dia lagi apa gitu kan, tapi kan tinggal bisa bilang gitu, kayaknya kamu kurang bagus deh hari ini, misalkan kayak gitu, tapi aku percaya kok kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah itu kan berarti kan motivasi buat orang lain kan ya. Tapi itu balik lagi ke diri kalian sendiri. Kalau misalkan aku sih ngedapet hate yang kayak gitu, berarti aku tandanya aku berpikir aja, maksudnya ya mungkin dia emang sebatas itu gitu kemampuan dia buat memilih kata-kata gitu. Jadi kita nggak usah mikirin juga sampai yang kayak, duh berarti gue jelek banget dan orang nge-hate gue gitu. Karena kita kalau mikirin kayak gitu terus, kita nggak akan maju diri kita. Kita akan mikirnya apa, ya udah gitu, fokusnya sama omongan orang yang negatif gitu. Padahal sebenarnya banyak orang yang ngomong kita positif kok. Selalu ada orang yang nggak suka sama kita kayak gitu. Siapa yang ngaji gak tahu, kebetulannya ada masjid sononya, tapi agak jauh sih. Kosakatanya kurang, bener banget kosakatanya kurang ya. Apa ini? Kita nanya lagi di sini deh. Apa nih?
Hal terkocak selama masa kuliah ya. Aduh, yang terkocak apa ya? Sebenarnya aku kejujurannya sih kalau masalah kuliah tuh aku tuh agak kurang kurang ada ini ya. Apa ya masalah kuliah kalau misalkan yang kocak palingan ini sih minta absenin gitu sama temen. Ntar lagi ini deh, ini kalau kalau kuliah sih sebenarnya lebih enakan, dulu kan minta absenin if ya, kalau sekarang aku lebih bertanggung jawab lah. Kuliah harus kuliah, jadi misalkan nih aku kuliah jam 7 aku akan bangun jam 6.45, itu aku akan satu dulu, terus aku harus beres-beres dulu ya, walaupun nggak mandi, setengahnya aku cuci muka, sikat gigi, dan rapi-rapi lah gitu ya, intinya begitu, baiklah biar nggak ngantuk ya. Entah kalau nggak tidur, misalkan lagi kuliah tidur, ya ampun nggak percaya beneran gitu kan, lebih bertanggung jawab sekarang apalagi udah 20 tahun ya. Bentar lagi 21, jadi harus lebih. Ya udah kalau kagak percaya nggak apa-apa, kan lagi cerita aja. Pokoknya bangun 6.45, beres-beres dulu lah pokoknya, begitulah. Banyak banget yang ngasih gift, seneng banget deh. Asik, disco lagi nih. Kalau disco tuh kenapa sih bisa disco tuh? Iya, 20 tahun kita. Apa sih? Kenapa sih bisa ada? Suka capek mental gak sih selama jadi idol? Ya semua ada capeknya juga lah kadang, cuman ya jangan fokusin sama itunya lah. Oh karena di gift jadi, disco di gift juga. Bangun 6.50 pernah nggak? Enggak sih, aku tuh kalau pasang alarm ya aku cukup pasang alarm sekali kok. Jadi kayak pasang alarm sekali aku akan bangun gitu. Karena kalau aku tuh nggak mau kebiasaan gini, pasang alarm ya satu itu nggak, menurut aku nggak bagus ya. Karena misalkan nih kita pasang alarm mau bangunnya 6.45, pasang alarm 6.30, 6.35 gitu kan, kayak tidurnya kentang gitu, dari 6.30 sampai 6.45 lu tidurnya kentang, terus baru bangun 6.45 gitu. Jadi kayak ngapain, mendingan aku tuh memanfaatkan 15 menit terakhir sebelum bangun buat tidur yang nyenyak kayak gitu. Jadi aku pasang alarm cukup sekali aja 6.45, abis itu aku akan bangun kok. Walaupun aku taruh HP lumayan dekat sama aku nggak perlu bangun maksain diri gitu. Wes asik, keren banget ya. Emang kalau udah 20 tahun tuh harus bisa membiasakan diri ya. Apalagi nih, ngapain aja sama PSBB tadi udah dijawab ya. Cara membuat judul skripsi, lah nggak tahu ya, gue belum skripsi nih kebetulan, tapi bentar lagi. Udah semester 5 guys. Kemarin udah dibilang sih sama dosen aku, kalian harus pilih mata kuliah ini ya, kan disebut tuh metode penelitian namanya. Ini tuh buat syarat skripsi kalian. So gue kayak mikir, gue harus ngambil sekarang buat skripsi, kayak wow banget, nggak bisa tuh. Seandainya nih ada pertanyaan lagi nih, seandainya kalau bisa milih pengen punya kakak atau adik modelan siapa kayak member JKT. Sebenarnya aku kurang tahu ya kalau misalkan secara seluk beluk setiap member JKT, karena kan ya udah kita taunya kayak gitu aja gitu kan dari. Nah ya udahlah, Iva aja lah ya nggak sih, karena kan yang udah lebih tahu dia yo ya. Mau sebenarnya gini ya, kalau mau nyari siapapun juga pasti ada kekurangan lah setiap member, jadi kayak ya udahlah, terima aja. Lu harus bersyukur sama gue, apa lagi nih, berbagi tentang selera tontonan dong katanya gitu, bebas mau pilih film ataupun drama, kayak jarang lu berbagi hal kayak gituan. Selera film ya, kalau aku suka selera film itu yang thriller dan misalkan kayak yang fantasi, terus yang kayak misalkan nih plot twist gitu loh. Apa sih namanya? Biasanya apa sih itu namanya tuh genrenya, kalau misalkan yang kayak Sherlock Holmes gitu-gitu tuh namanya apa? Misteri juga suka sih. Yang Sherlock Holmes gitu loh. Ya ampun, di belah psikopat. Bukan, kalau iya misteri ya. Pokoknya kalau yang kayak memecahkan kasus tuh suka, karena kayak mikir gitu. Jadi kan kayak
kayak apa ya? Skyfic, weh, bacanya bener gak sih? Skyfic detektif ya, suka pokoknya yang kayak Sherlock Holmes gitu kan. Terus habis itu The Mirage suka juga, misteri detektif suka lah ya, Skyfic gitu. Bukan lagi kayak gitu ya. Kak Girumo nih di posisi 1 mulu ya. Itu video call, jangan lupa. Jadi aku tahu orangnya mana, aku udah tahu sih Twitternya yang mana, tapi kan kagak tahu mukanya yang mana. Jadi kayak Enola Holmes aku belum nonton sih, aku lagi nonton ini apa seriesnya Sherlock Holmes. Apa lagi? Ini nih tips mengembalikan mood ketika males kerjain tugas ya. Kalau kembaliin mood ya, coba lu pikirin tuh ya tugasnya, misalkan banyak. Menurut aku nih ya, kalau misalnya kita udah kuliah tuh jangan pernah nunda-nunda tugas deh. Karena apa? Apalagi waktu pas lagi corona kayak gini ya, lagi pandemi gitu, kita online terus ya. Itu tuh susah banget karena tugasnya tuh bakal banyak banget. Jadi mendingan kalau misalnya kalian bisa kerjain hari ini, kayak ya udah sih motivasi diri sendiri gitu loh, kayak apa sih, ya udahlah lu harus kerjain gitu daripada lu numpuk lagi, besok juga tugasnya pasti lebih banyak lagi. Jangan males lah kerjain tugas. Aku juga sebenarnya kadang males sih, cuman kayak mau nggak mau gitu daripada nanti besok tugasnya banyak. Dan misalkan nih, apalagi kalau misalnya mau pergi besoknya gitu, misalkan ya kalau misalnya nunda-nunda, misalkan ada mau pergi gitu, jadi kan nggak bisa pergi. Misalkan ya kayak misalkan kan kalau ke supermarket gitu kan, aku juga suka, walaupun apa ya gimana ya, kadang kan ke supermarket aja seneng gitu gara-gara nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kerja tugas dikerjain makin banyak ya, emang namanya juga kuliah. Kalau kagak ada tugas kagak usah kuliah gitu. Namanya juga kuliah, namanya juga sekolah. Nikmatin aja udah, kerjain aja tuh tugas. Ngeluh mulu mah, emang kalau kita ngeluh tugasnya akan berkurang kan? Enggak ya kan. Jadi apa ya, kalau mau tugasnya berkurang ya kerjain ya. Cuman kalau misalnya kalian misalnya terlalu banyak gitu ya, kalian ya sediain 1 hari lah buat kalian istirahat, tapi ya sisanya kerjain gitu. Pokoknya intinya jangan males lah, kayak gitulah. Apa nih, pernah ngalamin kesusahan apa pas saat kelas online? Banyak ya, kebetulan ya tugas banyak, terus tiba-tiba misalkan apa namanya, harus nganterin mami atau apa gitu, ada keluar, ternyata masih kelas gitu ya. Itu susahnya di situ. Cuman ya udahlah, pakai headset kek gitu dengerin kelasnya, yang penting hadir. Gimana cara cara ngatasin insecure? Tadi udah jawab ya, lagi kepikiran banget kan. Ya udah intinya gitulah, tadi kan aku udah jawab ya. Minta sarang nggak tuh, apa ini, coba deh, ini pertanyaannya agak sama ya. Aduh, ini ada yang nanya nih, saran biar cepet gemukin badan dong Ril, udah makan banyak tetep aja kurus kata orang. Ya udah deh, bersyukur aja masih kurus salah, gendut salah, udah bersyukur aja gitu. Udah kurus ya udah, yang penting mah sehat. Kita nggak usah mikirnya kalau gendut itu nggak sehat ya. Ingat, gemuk agak berisi itu kurang sehat. Jadi kalau misalkan yang berat, pokoknya intinya gini ya, kalau misalkan kurus itu juga belum tentu sehat. Dan kayak misal ya gitulah intinya, pokoknya yang penting tuh badannya sehat gitu. Jangan mikirnya mau gemuk, mau kurus gitu. Kayak aku juga mikirnya sekarang tuh nggak yang gue mau kurus deh gitu biar gue kelihatan cantik, biar gue kelihatan apik gitu, enggak. Tapi mikir apa ya, gue kalau gemuk gue capek gitu, jadi nggak sehat itu. Jadi mendingan apa ya, gue harus diet supaya gue sehat gitu. Jadi mikirnya bukan buat penampilan. Karena apa, kalau misalnya kita mikir buat penampilan, nanti kita udah kagak gemuk lagi, misalkan lagi udah kurus nih, udah pasti nanti langsung tuh bablas, makan lagi apa, hidup gak sehat lagi. Jadi apa, kalau hidup sehat itu apa, itu kan sebuah kebiasaan ya, jadinya habit. Jadi makanya tuh harus membiasakan diri untuk hidup sehat, makan makanan yang bergizi, terus habis itu workout. Ya kayak gitulah, intinya harus bisa memotivasi diri. Kalau misalnya kita hidupnya sehat, pasti kan kita bisa hidup lebih panjang lagi nanti. Ingat, makanya mau hidup panjang gak tuh?
intinya yaudah gitulah. Apa sih harapan Ci Eril yang belum tercapai saat ini? Wow, apa ya? Apa ya? Nggak tahu lah, bingung sih. Jujur aja aku lagi nggak mikirin harapan-harapan sih ya, karena lagi corona kayak gini, lagi memfokusin buat build myself gitu, kayak buat ke arah yang lebih baik aja gitu. Lagi belum mikirin ke sana sih. Ya udahlah. Spill apa nih? Saran buat move on dong, sekiranya cepet gitu. Saran buat move on api? Ya udah jangan dipikirin lagi lah. Bagaimana ceritanya itu, kalau ya bingung juga sih bagaimana ya. Ya gitulah. Bingung juga kalau tips move on kayak gimana nih. Apa lagi nih? Share belajar akuntansi. Udah kan? Udah deh, sekarang bacain pertanyaan yang ada di situ aja. Ya udah, bacain di situ aja. Ayo sekarang yang mau nanya cepet tulis di kolom komentar ya. Ci Eril masih makan gorengan nggak? Aku sebenarnya kurang suka. Aku bukan yang suka banget sama gorengan sih. Jadi aku jarang makan gorengan. Aku jarang makan gorengan sih. Musik atau band favorit Eril, favoritnya apa? Aku suka Tulus. Dia bukan band kan. Aku suka pokoknya Tulus lah. Lagu-lagu Tulus lah pokoknya. Genre-genrenya kayak gitu-gitulah. Jurnal penyesuaian gimana tabelnya? Jangan ngadi-ngadi ya. Jangan ngadi-ngadi. Jurnal penyesuaian tuh nggak ada tabel. Belajar dulu, makanya masuk akuntansi aja. Kunto Aji suka nggak? Suka. Yang lagunya dia nggak sih? Bukan dong, Kunto Aji. Kunto Aji tuh yang lagunya Betapa Bahagianya itu ya. Ya, suka-suka. Ceritain kisah terseram kisah seram di teater. Kebetulan puji Tuhan, haleluya amin, aku nggak bisa lihat ya kayak gitu-gitu ya, dan aku nggak mau ya, jadi aku nggak merasa apa-apa sih, karena aku adalah anak Tuhan dan aku dijaga oleh Tuhan, jadi nggak merasakan kayak gitu-gitu. Haleluya, puji Tuhan. Itu payung teduh kebetulan nih, bukan lagu Kunto Aji ya. Mohon maaf nih. Ya udah. Iya. Ukuran sepatu berapa? 37 ukuran sepatu. Kenapa mau ngasih sepatu? Aduh. Apa lagi nih? Apakah masuk? Aduh, nggak ngerti. Cepet banget. Gimana jungkir balik? Dulu gua jungkir balik gimana tuh ceritanya? Apa lagi? Panjang banget nih. Iya, salam kenal dari Medan nih. Fiersa Bersari juga suka sih lagunya. Memecahkan celengan rindumu. Asik. Rinduku apa rindumu sih? Nggak tau lah. Ci, enak VC nggak nih? Enaknya VC nggak nih? VC lah, masa nggak VC sih? Nanti jangan lupa video call sama aku. Gue Kak Willy. Gue sebut nama lo, video call lo sama gue. Real ikut organisasi nggak? Aku nggak ikut. Kalau misalnya di kampus aku tuh nggak ikut karena aku kan waktu itu sempat pernah mau ikut, terus habis itu taunya aku ada kegiatan gitu kan. Aku sedangkan harus nginep buat apa sih namanya, kayak apa sih LDK-nya gitu loh, kalau mau masuk organisasi itu namanya apa, lupa tuh, pokoknya kayak gitunya lah, harus nginep. Jadi aku nggak ikut waktu itu. Jadi aku pikir udah daripada gue udah bayar nggak ikut, mendingan ikut panitia lepas. Jadi kalau misalkan ada seminar atau apa, ntar aku ikut panitianya di situ. Oke, sekarang kita bacain lagi ya. Posisi 1 masih Kak Girumon. Aduh, thank you banget nih Kak Girumon. Video call jangan lupa ya. Kasih tau aku, kakak namanya Kak Girumon. Nanti sebut nama yang lain sebenarnya nih. Yang kedua ada Kariski. Wah, naik nih. Naik banget nih ya. Yang ketiga ada Kang Cucur. Yang keempat Kak Mardi. Naik nih Kak Mardi. Yang kelima Kak Didit. Kayak ini stay nih Kak Didit nih. Asik. Yang keenam Kak Faris. Halo. Kemarin nggak nonton nih ini.
VC skip, nggak ada, skip. Yang ke-7 Kak Yohanes. Nah, membaca sampai ke-7 dulu sekarang. Kagi Rumon disebut-sebut nih, ntar video call gak sama aku? Coba ketik, jangan lama ketiknya. Kagi Rumon, aduh, skip VC Eril ke member lain, buduh. Nggak apa-apa, ngomong aja ntar juga video call. Susah amat. Apa lagi nih? Asik disco lagi nih. Ini kalau disco tuh masih ada yang nge-give di disco atau pas kali give banyak jadi disco gitu. Apa gimana? VC sama lo seru gak nih? Seru lah, coba lu tanya lah orang-orang yang VC sama aku. Waro aku Krip, hai. Mau di waro posisi 1, 2, 3 sayang, untuk posisi atas. Nanti aku sebutin deh, udah mau terakhir-terakhir aku sebutin semua yang ada di bawah-bawah juga ya. Sebut namanya kalau VC. Tenang aja, makanya VC. Oh, gift disco ya. Mandi, udah mandi. Emang pakai baju ini aja. Apa? Kapan ya disebut, makanya posisi atas dong. Aslinya Eril kayak gimana sih? Bukan gini kan lah. Gimana itu gue kayak gimana kalau bukan kayak gini? Ya kan setiap mungkin pada mikirnya ini kali ya, aku tuh orangnya agak serius gitu ya, asik gitu kali ya. Ya enggak juga sih, kan setiap orang kan pasti ada masanya harus begini, ada masanya juga harus serius gitu loh. Jadi kalau misalkan lagi bercanda ya bercanda, lagi api ya api gitu. Kalau yang lagi serius ya serius, namanya juga kadang udah dewasa harus bisa menempatkan diri. Keren banget emang. Lucu banget kalau ngomong ternyata unch. Thank you. Perform pakai daster lagi. Ya udah nanti ketentuannya nanti aja, lihat nanti. Apa lagi nih? Kalau VC sama Eril dapat apa ya? Dapat waro lah. Dipanggil namanya nanti. Sama. Eril for Captain Team J. Ada Kak Friska sayang. Jangan gitu kamu ya. Apa nih? Waro harga mati memang. VC sama lo boleh curhat gak? Boleh dong, nanti curhat aja, tenang aja. Makanya kalau mau curhat beli yang banyak nih, beli cuman misalkan kalau satu curhat baru cerita, terus baru mau napas nih, aku baru mau jawab ya udah selesai Kak. Nah gimana itu ceritanya tuh? Mau curhat yang banyak dong sayang, biar waktunya banyak. Apa lagi nih? Aduh, apa nih? Nggak ada pertanyaan dong, tulis pertanyaan ke apa? Kenapa sih pada ngucapin happy birthday? Mohon maaf, yang ulang tahun bukan saya ya. Saya 12 Mei. Jangan lupa 12 Mei tahun depan ucapin. Apa ini? Aduh, cepet banget. Nomor rekeningnya berapa? Kenapa mau tahu nomor rekening gue? Mau transfer duit? Jangan gegayaan. Gak boleh tuh. Begitu tuh. Apa nih? Harga daster berapa? Kagak tahu. Itu kebetulan mama aku yang beli ya. Yang penting nyaman ya. Oh nih ada nih, tips pilih kuliah, jurusan kuliah baru. Soalnya baru kelas 12 ya. Intinya gini, kalian tuh harus tahu ya, kalian tuh sukanya di mana. Misalkan aku sukanya desain nih, berarti masuk desain interior. Suka ngitung nih, berarti masuknya akuntansi. Atau kayaknya aku lebih suka bakat ngomong deh, masuklah ilmu komunikasi.
Atau aku lebih suka nulis lah, masuklah sastra ya, antara Inggris atau bahasa Indonesia atau apa gitu ya. Jadi tuh sesuai dengan kesukaan lah kalau misalkan kalian mau. Tapi ya kalau misalkan kalian mau seperti aku juga, misalkan aku kan tadi bilang aku kurang suka akuntansi tapi aku mau masuk akuntansi gitu, kalian harus mastiin ke diri kalian sendiri, gue tuh mampu nggak nih, gue tuh bisa nggak nih. Yang penting intinya satu, kalau misalkan mau kayak gitu berarti apa, harus nih belajar bener-bener bisa mastiin kalau gue tuh bisa gitu walaupun gue nggak suka gitu. Ya sebenarnya ada kelebihan kalau misalkan kita pilih jurusan kuliah yang kita suka, karena kayak temen aku pernah ngomong gitu ya, dia tuh pilih jurusan kuliah yang dia suka, dia merasa walaupun susah-susahnya tugas kuliah itu tapi dia tetap enjoy ngejalaninnya karena dia suka. Kalau aku ya kadang kadang mengeluh juga ya, kadang kan nggak bisa gitu. Jadi intinya kayak gitu sih, cuman ya kalau misalnya mau dijalanin ya bisa gitu. Kayak ya udah pilih aja pokoknya. Ya kalau tergantung kalian, makanya kalian kalau sukanya passionnya kayak gimana ya bener tuh, passion tuh ada yang bilang sesuai passion masing-masing, bener. Iya tapi kalau memang misalkan kalian misalnya ada juga yang disuruh gitu sama orang tua, ya udah kalian berarti harus mestiin gitu. Ya udah gue bisa nggak nih, kalau memang merasa aduh kayaknya gue bener-bener gak bisa di sini, gue nggak bisa survive di sini deh nantinya, bilanglah ke orang tua kayaknya aku nggak bisa nih mimpi gitu. Em, boleh nggak aku ambil jurusan lain, tapi harus ada alternatifnya. Misalkan kalian kalau mau ngajuin gitu kayak ke orang tua tuh harus bilang juga alternatifnya ini, dan pasti kan ditanya sama orang tua kalian tuh kenapa mau milih ini emangnya. Nah cari juga, makanya kalau misalnya kalian suka jurusan apa misalnya gitu, kalian juga cari kira-kira tuh gue mau kerjanya kayak gimana sih gitu. Webinar, aduh webinar nanti kagak ada yang mau lagi nanti. Apa ini, can you speak English? Yes, I can speak English little. Tapi dulu aku pernah les juga sih, les Inggris. Wih, keren banget gak sih? Vocabulary and apa namanya? Tenses apalah. Enggak vocabulary sih enggak agak gitu apal. Cuman kalau tenses lumayan lah apal lah. Nge-lag, seriusan nih nge-lag. Kamu jurusan apa, Neng? Tadi baru ngomong, kebetulan nih baru ngomong tadi nih, jurusan akuntansi. VC apa nih? TOEFL lu 100 kali? Enggak lah, enggak 100 juga weh. Kan waktu itu kan soalnya ngelesnya itu udah berapa tahun yang lalu kebetulan. Jadi Inggrisnya sekarang kagak nih. Pindah jurusan real. Hah, lu katanya duitnya kebetulan udah semester 5 nih, mendingan kelarin aja, tinggal 1,5 tahun lagi daripada pindah jurusan 4 tahun lagi. Kagak deh. Apa ini, gimana cara nemuin fashion maksudnya gimana ya, maksudnya baju gitu ya. Carilah referensi banyak kan dari Instagram, selebgram kayak gitu-gitu. Suka selebgram yang mana ya udah liatin aja cara bajunya kayak gimana nih. Cheryl suka masak gak? Lumayan lah, lumayan suka, cuman nggak tahu enak apa enggak. Bisa aku di gift lagi nih, asik, keren banget sih. Cheryl ceritain kemarin kenapa ngetawain Sinta. Ketawain kenapa? Gue ketawain apa? Kayak kagak ketawain deh. Cheryl terakhir nangis kapan? Terakhir kali nangis kapan? Kapan ya? Lupa sih, kalau aku tuh orang yang jarang nangis ya gitu kan. Kayak aku tuh selalu mikir gini ya, ngapain sih kalau misalkan nih ada masalah ya udahlah tidur aja, jangan nangis. Tapi kalau misalnya ada sekali kalian mau nangis ya nggak apa-apa, cuman aku nggak tahu sih kapan nangis ya, pas di prank Melody. Enggak lah, itu udah abis itu setelahnya pernah nangis lagi deh kayaknya. Apa nih,
Pilih abs workout atau arm workout? Wih, ini pertanyaannya bagus nih. Kalau aku pilih dua-duanya ya, karena menurut aku itu harus imbang, oke? Tapi aku workout dulunya kok. Coba deh kalian makanya cari programnya Chloe Ting tuh. Kalian kalau misalkan di situ, itu kalian bisa pilih mau workout buat abs atau buat arm atau buat lean tight atau buat apa ya, lost weight. Itu banyak kok di situ. Kalian nonton kalian jangan cuma nonton, olahraga tuh gitu di situ, olahraga. Jadi yang ya gitulah, pokoknya aku di situ lumayan bagus sih, karena apa itu bagus lah, pokoknya aku turun pakai workout itu. Pilates atau yoga enggak kok, aku nggak dua-duanya, aku cuma workout biasa. Ya gitulah pokoknya. Sekarang jam berapa sih? 6.51 belum. Which kind of man is your favorite type? Asik. Oh, which kind of man is your favorite type? Bahasa Indonesia apa Inggris nih? I like a loyal man with. I like dewasa apa bahasa Inggrisnya dewasa? Cepet tulis di komen. Dewasa apa? Komen. Dewasa, cepet tulis. Dewasa apa dewasa? Bahasa Inggrisnya. Mature, bener mature. I like loyal man, mature, open minded, bener banget. Mature. Apa lagi? Oh ini rajin apa rajin? Apa rajin tuh? Loyal kan setia, loyal. Kalau misalnya rajin apa rajin? Rajin rich, ada aja lu. Open minded bener, healthy lifestyle juga suka, karena kan rajin apa ya? Diligent. I like mature man, diligent, mature, ya gitulah. Handsome mah urusan belakang lah. Mau handsome secakep apapun nih, ntar tua juga pewot tetep aja. Makanya udah jangan, intinya mah harus rajin, orang tuh harus rajin. Kalau masalah keuangan, yang penting dia rajin. Mau misalkan dia kaya tapi dia kagak bisa ngolah uang, kagak juga, sama aja itu. Open minded, bener tuh. Jadi kita itu bekerja, jangan terlalu bekerja. Kita bekerja keras boleh, tapi juga kita harus bekerja secara pintar. Kerja pintar, jangan selalu bekerja keras terus. Kalau kerja keras terus capek, bener gak? Pengetahuan yang bagus kan. Extrovert atau introvert? Aku extrovert, tapi kalau misalkan aku mau pilih favorite man, kayaknya aku harus yang introvert deh. Karena kalau sama-sama extrovert tuh apa kagak puyeng tuh nanti tuh di rumahnya itu. Nah itu tuh ora et labora tuh, bener tuh quotes of the day, bener. Jadi jangan cuman kerja keras banget, tapi harus kerja pintar ya. Cowok pendiam apa cerewet? Cowok pendiam lah. Kalau cowok cerewet bingung juga ya. Cowok cerewet, cowok kan emang lebih pantasnya diem ya. Apa nih? Senbatsu atau center UG? Apa aja dah, yang penting dikasih. Kalau dikasih mah apa aja, aku mah terima. Cara nemuin passion hidup, ya bagaimana, cari dong, gali diri kalian sendiri. Kalian maunya kayak gimana gitu. Iya bener, annoying tuh jatuh ya kalau misalkan tadi bahas apa cowok cerewet ya. Cara nemuin passion hidup ya kalian cari dong kalian kesukaannya apa gitu. Makanya tuh ya, kita tuh boleh sih punya waktu pribadi buat ngerenungin gitu diri kita tuh mau kayak gimana sih, kita tuh bagusnya apa sih, kita tuh sukanya apa sih, kelebihan gue apa sih. Jadi karena setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu ya, kayak gitu. Cara nemuin jodoh gimana? Ya udah berdoa deh sama Tuhan deh, biar ini. Mohon maaf ada suara ip ya. Tante Linda, siapa Tante Linda? Oke, yang izin nonton Tim T boleh, silakan yang nonton.
Jodoh di tangan Tuhan, bener banget. Tapi kalau jodoh di tangan Tuhan, lo kagak nyari-nyari juga sama aja. Tuhan udah mikir nih, gua kasih jodoh lu kagak nyari, tuh nyap-nyap tuh. Tuhannya juga bingung jadinya nanti. Apa lagi? Suka nggak tuh cuka? Suka yang posesif atau yang cuek? Aku sukanya sebenarnya ya, aku juga nggak suka yang cuek banget ya. Jadi orang tuh nggak boleh terlalu cuek juga, tapi nggak boleh terlalu posesif juga nggak sih menurut aku? Kalau posesif itu tanda kita nggak percaya, ya nggak sih? Kayak udahlah, pada porsinya aja semuanya gitu. Ya aku juga bingung sih, kayak gimana? Ya betul, yang balance. Biggest fear of your life, asik. Apa tuh biggest fear of your life? Ketakutan ya. Ketakutan apa? Ketakutan dalam diri sendiri. Gue takut Tuhan lah. Apa lagi yang gue takut? Gak ada. Weh, takut ketinggian aku. Takut gini. Kalau misalkan apa namanya? Ada aku takut api sebenarnya. Gue orangnya agak cuek juga sih. Ya udahlah, pokoknya gitu. Udahlah, dia gitulah. Takut kecoa nggak? Takut banget, kebetulan takut banget nih. Rekomendasi buku bacaan, baca Atomic Habit, terus Master Your Time, Master Your Life. Tuh bagus tuh. Terus Fight Like a Tiger, Win Like a Champion, tuh bagus. Mau nonton Tim T. Ya udah deh, kita udahan aja apa nih. Udah tinggal 3 menit lagi, kalian mau nonton Tim T nih. Bener gak? Tiger Wong mah ini dong. Siapa? Weh, kenapa jangan weh? Kan pada nonton. Mau nonton Tim T kan? Gak nonton Tim T. Gua lanjut lah, gue pakai 2 HP lah. Bagaimana nih ceritanya? Wah, Kang Girumon gak nonton Tim T nih, Kang Girumon. Kang Girumon ininya siapa sih? Kang Girumon. Osinya siapa sih? Woi, Kang Girumon. Oh, nonton ntar lagi. Osinya siapa? Oh, abis lu kelar. Kalau kelarnya 7:30 gimana itu? Enggak lah. Woi, ngetiknya lama nih Kak Girumon nih. Kak Girumon. Ya udah deh nih. Ngetiknya lama nih. Ya udah, sekarang aku mau bacain. Oh, buka tab baru, baiklah. Nih, sekarang aku mau bacain, udah tinggal 2 menit lagi ya. Nggak apa-apa, kalian harus nonton Tim T dong. Aku mau bacain dulu ya. Makasih banyak semuanya yang udah nonton live aku hari ini. Mungkin nextnya aku akan bikin live masak kali ya, weh. Masak fettuccine alfredo. Kalian mungkin mau tahu rahasia aku kenapa aku bisa masak fettuccine enak, katanya enak, weh. Gak apa-apa lah, nanti aku live lagi ya. Ditunggu live aku ya. Makasih banyak buat Kak Girumon yang berada di posisi 1 terus. Kalau Ngare juga di posisi 1 kan? Bukan lagi. Ingat video call sama aku, kasih tahu namanya siapa, Kak Girumon. Bilang, aku nih sebenarnya Kak Girumon gitu. Kasih tahu ya. Yang kedua ada Kak Rizky. Makasih banyak udah nonton. Kadang suka nonton teater juga, video call juga, 5 sesi terus, beli 5 setiap sesi. Asik, keren banget gitu. Yang ketiga ada Kang Cucur. Nih Kang Cucur pernah video call gak nih sama aku nih? Ayo, Kang Cucur, video call gak sih? Namanya siapa sih aslinya? Video call, jangan lupa, ntar bilang aku Kang Cucur gitu ya. Yang keempat ada Kamardi. Video call dong Kamardi. Wah, Kang Cucur parah banget sih belum video call. Ayo video call. Oke, Kak Girumon, nanti aku tanya Cidesi deh. Yang kelima ada Kak Didit. Video call ya Kak Didit. Yang keenam ada F4 Alex. Apa itu maksudnya? 3 kali F4. Ini ya udah. Yang ke-7 ada Kak Faris. Turun nih Kak Faris. Aduh, jangan lupa nanti video call ya Kak Faris.
Yang ke-8 Kak Yohanes, nih video call, jangan lupa Kak Yohanes, makasih ya. Terus habis itu ke-9 ada Suzuki Sang, arigato. Bener gak sih? Nomor 10 Kadio, makasih banyak Kadio. Nomor 11 ada Heki Sang, makasih. Arigato. Don't forget to video call with me 25 Oktober session 2 until 4. Terus habis itu thank you Kabira juga. Jangan lupa video call Kabira. Sama Kaseta nih. Ada nomor 13, makasih banyak Kaseta. Video call ya, jangan lupa. Terus aku mau baca ini yang bawah nih, asik, keren banget nih. Makasih Kak Maya, Yuki Sang, arigato. Makasih Kak Arik, Kak Arik. Makasih Kak Rama, makasih Kak Opung Rey. Terus makasih Kak Aldi Arts wis. Iya, makasih. Ngetiknya panjang nih. Ini kagak kelihatan namanya siapa, Kak Itza Aditya, makasih. Makasih bucinnya Ci Eril, asik. Bucin aku ya. Yang ke ini habis siapa? Makasih Kak Diko 48, makasih Kak Bams wis. Makasih Kak Bagus IG yang katanya mantan Oshi aku ya. Makasih Kak Charles, makasih Kak Omach, weh. Makasih Kak Devin, makasih Kak Arik Matthew, makasih Kak Sitiader, makasih Kak Gendut, makasih Kak Willy Putra, makasih Kak Ocin, makasih Kak Yusnitaro, makasih Kak MU First. Oh, MU First. Alah, pakai MU-nya begitu lagi. Abis itu ada makasih Kak, ini siapa yang namanya ini? Mareta, makasih Kak Liv, makasih Kak David A, makasih Kak Safrizal, makasih Kak Akasyah, makasih Kak Dinda Wai, makasih Kak Cynthia, makasih Kak Sobat Halu, makasih Kak Zek, makasih Kak Anggia, makasih Kak Jeremiasya, makasih Kak Agansa, makasih Kak Cindy, makasih Kak Mikairul, makasih Kak Anissa Chow, makasih Kak Lupias, makasih Kak Andre KS, makasih Kak Ucup Likli, makasih Kak RJK, makasih Kak Stanley, makasih Kak Kartiko, makasih nih arigato, bahasa Jepang, mohon maaf nggak bisa baca. Terus makasih Kak Katamiki, makasih Kak RVN, asik. Habis itu makasih Kak Donsen, makasih Kak Wahyu Cah, makasih Kak Mirza, makasih Kak Tom, makasih Kak Oppo X Andri. Ini apa? Merek HP gitu. Makasih Kak Rian Panji, makasih Kak Ompa Lompa, makasih Kak ini Jeremia Asian sama Kak Anggia udah ya tadi. Makasih Kak Raymond, makasih Kak Arifigar, makasih Kak Jenis GS, makasih Kak Rakasan, makasih Kak Isel, makasih Kak Kangkung, makasih Kak Doni Putro, makasih Kak Kela, arigato. Bahasa Jepang tuh gue kagak tahu, mohon maaf tuh. Gue belum sabar. Ya Allah, ini langsung balik semua lagi nih. Bagaimana ceritanya nih? Ulen tadi dari mana tuh? Makasih Kak Ompa Lompa, makasih Kak Rian Panji, makasih. Ini udah nih. Kak Afka Jul, Kak Donsen tadi udah, Kak Mega udah. Makan gue bingung nih. Makasih Kak Vina, Kak Rista, Kak Arif Araf, Kak Intan, Kak Friesnata. Makasih Kak, ini bawa nih siapa nih? Kak Tian, makasih Kak Sal, makasih Kak Dias Arifin ya nih. Makasih Kak Era FV, makasih Kak El Hamaza, makasih Kak Jerapa, makasih Kak Hinokio, makasih Kak Zu, makasih Bang Hafiz, makasih Kak Erik aja, makasih Kak Andika FZM, makasih Kak Ferry, makasih Kak One View, makasih Mr. Mario, makasih Kak Ahmad. Ini udah disebut Mr. Mario. Makasih Kak Ahmad, makasih Kak Miki pakai
X gitu, nggak bacanya gimana itu. Makasih Kak Marioga, makasih Kak Dev, makasih Kak thank you mu, makasih Kak FKTI 24 AC, keren banget semuanya. Masih ada yang belum kesebut semuanya. Kak Devin nih udah nih kan tadi kan nih, Kak Isda juga udah kan. Siapa lagi nih? Udah kan deh semua. Siapa? Kak Eca, makasih. Siapa Kak Juni, tuh Kak Zek. Kak siapa nih? Kak Arsiel, Kak Jeffrey, tuh Kak Nur Andreas, Dindawai tadi udah dong. Kak Arif Suryo, Kak Be Yourself nanti. Kak Eca tadi udah. Siapa lagi? Gue Woy. Ini siapa nih? Kak Tirza, Kak Akmu, Kak Lani, Kak Dervi, Kak Victor. Gimana nih? Bukan lagi, nggak apa-apa. Bentar lagi udah mau kelar nih. Arigato so much. Arigato so much. Ya udah. Makasih banyak ya semuanya yang udah nonton aku hari ini. Kita foto dulu, kita foto. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Aku mau ke screenshot. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak ya semuanya yang udah nonton aku hari ini. Nanti aku mau bikin live showroom lagi, masak itu kali ya, masak fettuccine alfredo ya. Oke? Mana tulis di komen. Cepat. Oke? Oke. Baiklah, terima kasih banyak semuanya. Bye bye. Selamat menonton Tim Ti.